Penurunan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate memang seperti yang kami perkirakan, yaitu sebesar 25 basis point. Dan ini memang dibutuhkan saat ini juga melihat dengan indikator seperti inflasi kita relatif rendah dan juga ini konsisten dengan ekspansi moneter dan fiskal yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia. Jadi penurunan BI rate ini juga akan mempengaruhi penurunan tingkat suku bunga baik deposito maupun kredit di perbankan. Dan Mhm. diharapkan pada saat daya beli masyarakat sudah meningkat, maka permintaan akan kredit di perbankan juga akan meningkat. Dan ini akan menggerakkan ekonomi di kuartal 3 dan kuartal 4 ini. Di level 4% ini apakah akan cukup efektif nih Bu Mukti, melihat kondisi saat ini kan daya beli kita masih rendah. Apakah ini cukup, efektif untuk menaikkan kembali daya beli kita, kemudian juga melahirkan ekspansi, baik ekspansi perusahaan begitu ya, ataupun juga, menjaga juga, inflasi kita begitu. Nah ini seperti apa di level saat ini? Ini level yang cukup atau mungkin masih ada ruang lagi sebenarnya? Kalau kita lihat untuk saat ini 4% cukup, tapi seperti tadi juga Pak Ferry sudah menjelaskan, kita akan lihat ke depannya apakah indikator makroekonomi yang keluar bulan depan dan bulan-bulan berikutnya sudah menunjukkan adanya pergerakan atau perbaikan di ekonomi Indonesia. Kalau misalnya, eee, kita tahu bahwa di Q2 ini pertumbuhan ekonomi kita akan drop banget, kontraksi, karena memang kalau kita lihat dari beberapa indikator ekonomi di bulan April dan Mei memang mengalami penurunan yang relatif dalam. Tetapi di bulan Juli kita sudah melihat ada sedikit perbaikan atau kenaikan dan kita harapkan bulan Juli dan seterusnya sampai Desember itu akan terus mengalami kenaikan. Jadi saya rasa untuk saat ini 4% sudah cukup, tapi kita lihat nanti di menjelang kuartal 3 dan menjelang kuartal 4 apakah pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi yang lain sudah berjalan seperti yang kita perkirakan. Karena kita tidak ada yang tahu sampai seberapa lama pandemi Covid ini berlangsung dan seberapa besar pengaruhnya di perekonomian Indonesia. Jadi kita masih setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga melihat kondisi yang terkini. Kalau kita coba sedikit korelasikan dengan rupiah kita ini seperti apa Bu Mukti? Karena kalau kita lihat kan juga BI harus jaga juga ya nilai tukar rupiah juga. Jangan sampai nanti capital outflow ini juga terjadi begitu ya dari SBN ataupun juga bursa saham karena ini juga sampai dengan saat ini juga net sell juga masih terus terjadi begitu ya. Nah ini akan seperti apa? Karena kan ini akan tercermin juga dengan imbal hasil dari surat berharga negara kita begitu. Seperti apa Bu Mukti ini yang harus menjadi pilihan juga dari sisi moneter nih dari Bank Indonesia? Ya, Bank Indonesia salah satu mandatnya adalah menjaga inflasi dan juga nilai tukar. Jadi kebijakan saat ini kalau kita lihat nilai tukar kita memang minggu ini agak sedikit melemah, tetapi hari ini agak sedikit membaik kalau dibandingkan dengan nilai tukar di Asia. Dan ini merupakan juga suatu indikasi bahwa sebenarnya fundamental perekonomian Indonesia itu masih bagus. Tapi kemarin memang ada sentimen negatif yang menyebabkan pasar bergerak karena kita adalah salah satu mata uang yang kalau orang risk off pasti itu pertama yang dilepas adalah rupiah. Dan kalau Mhm. kita lihat cadangan devisa kita juga meningkat dan ini terjadi karena penerbitan obligasi global yang sudah kita lakukan 4 kali selama tahun 2020 ini selalu terjadi oversubscribe yang berarti bahwa minat investor asing ke Indonesia itu masih relatif bagus dan ini menunjukkan bahwa fundamental kita bagus